HP ini datang membawa upgrade yang cukup major dan ada pengurangan sedikit di baterainya. Tapi, apakah impact-nya jadi lebih baik untuk gaming? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Infinix Hot 11s NFC. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Jadi kita beli HP ini pas for sale-nya pada tanggal 11 November. Dan seperti biasa, bukan Infinix kalau nyampe-nya nggak lama saat pre-order. Jadi barang ini baru sampai di tanggal 17 November. Kita beli di harga Rp2.229.000. So, gak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini adalah box dari Infinix Hot 11s NFC. Masih collab dengan Mobile Legends dan ada logo 5 Anniversary. Warna dasar kardusnya hitam dan hero-nya sekarang jadi Mbak Mia. Di sisi atas ada tulisan Infinix dan di bawah ada kode produksi dari HP ini. Di kanan dan kiri ada tulisan nama HP ini dengan gambar Mia yang offside. Dan di belakang ada nilai jual HP ini. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat isi di dalam dusnya. Kayak yang udah-udah, packagingnya Infinix itu berantakan sih. Di dalamnya kalian akan menemukan beberapa upgrade kayak kepala charger 18 watt, kabel USB Type-C, SIM ejector, anti gores yang belum terpasang, buku manual, kartu garansi, invitation join X Club, dan ada jelly case. Ya udah yuk, langsung kita detailing unitnya. Ini dia bodi dari Infinix Hot 11s NFC. Kita ambil yang warna hijau biar ngejreng. Bahan bodinya sendiri dari plastik yang terasa murah lah dengan accent garis-garis yang kita harus tegasin banget kalau mau ketara. Finishingnya sih glossy dan bakalan magnet dengan bekas sidik jari. Untuk frame kamera sendiri cukup baru untuk Infinix. Catat, untuk Infinix. Buat brand lain mah udah ada yang pernah pakai desain mirip-mirip kayak gini. Kalian tau lah siapa yang kita maksud. Spill aja coba di komen. Di dalam platform kameranya ada satu lensa besar dan dua lensa kecil. Dan yang bulatan ini mah gimmick, bukan lensa. Dami-damian lah. Terus di sampingnya ada flash. Di sisi atas kosong, tapi kalau kalian tegasin, ini ada tulisan The Future is Now. Dan ini kayaknya mic-nya cuma satu, karena di sini tidak tersedia. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. By the way, ini upgrade juga dari yang pendahulunya. Di kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated, dual slot dengan expansion card, dan di bawah ada audio jack 3,5 mm, microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,78 inch yang bertipe pansol. Ini juga upgrade dari seri yang sebelumnya. Kalau untuk bezelnya sih standar aja, agak lebih besar di sisi dagu. Dan di atas ada earpiece sekaligus grill speaker, karena di sini sudah upgrade ke stereo. Udah, itu aja. Abis ini kita ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88 dengan RAM 6GB dan storage-nya di 128GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 7.6.0 yang berbasis Android 11. Layarnya berpanel IPS LCD beresolusi Full HD+ dengan refresh rate di 90Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, refresh rate-nya kita set di 90Hz, dan kita pakai koneksi WiFi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita dapat skor di 250 ribuan dalam waktu 13 menitan aja. Dan baterainya berkurang 4%, dari 100% ke 96%. Untuk game pertama kita akan coba Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, settingan defaultnya cuma di lowest 30 fps. Terus kita ubah frame rate-nya jadi 60 fps. Dan ternyata hasilnya udah lumayan keteteran di sini. Pas kita main selama 15 menitan pertama, dan bodinya juga udah lumayan anget. Di settingan tadi suhunya mencapai 45-46 derajatan. Terus kita lanjutin di settingan low 60 fps. Dan menurut kita udah nggak nyaman main di sini. Kalau mau maksa sih bisa-bisa aja, cuma kerasa suhu bodinya makin lama makin hangat. Saran kita sih kalian lebih baik main di lowest 30 fps aja.
Untuk suhunya sendiri di settingan tadi menjadi 46-47 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 12% dari 96% ke 84%. Game selanjutnya yaitu Free Fire Max. Di game ini kita langsung set semuanya ke kanan. Saat pertama kali terjun, ternyata kerasa kurang nyaman. Sepertinya sempet throttling abis main game berat kayak Genshin Impact. Tapi pas kita coba di game kedua, ternyata membaik di sini. Feel pergerakannya udah cukup smooth, teksturnya juga kerender semua. Cuma layarnya masih agak keset nih di sini. Suhunya sendiri di settingan tersebut ada di 43-44 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 9% dari 84% ke 75%. Game selanjutnya itu Mobile Legends, dan di sini nggak percuma Infinix kerjasama dengan Mobile Legends karena settingan Ultra HFR udah kebuka. Nggak kayak seri sebelumnya yang di awal-awal masih belum kebuka. Cuma belakangan ini udah dapat update sih dan udah kebuka. Terus untuk di dalam gamenya cukup aman. Dropnya tipis-tipis ada tapi agak susah ketangkap kamera kita karena cukup samar. Semua tekstur di gamenya bisa kerender dengan baik walau kita lagi war ramean, nggak bikin HP ini jadi patah-patah yang mengganggu. Untuk suhunya sendiri di layar ada di 40 derajatan dan di back cover bisa sampai 42 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 11% dari 75% ke 64%. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, kita bisa main di balance ultra. Dan kita coba dulu di TDM. Untuk hero-nya pas kita cek, tidak responsif saudara-saudara. Jadi nggak ada upgrade di sisi ini. Kalau pas di dalam gamenya di mode TDM ini lumayan lancar sih. Tapi menurut kita feel sentuhnya masih agak keset. Lama juga sih bikin lancarin layarnya. Untuk dropnya di mode ini nggak terlalu kerasa. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Dan menurut kita, di sini agak lumayan keteteran. Sempat beberapa kali kita ngalamin drop, tapi sebenarnya nggak terlalu sampai ngeganggu banget. Cuma suhunya untuk PUBG dengan settingan ultra lumayan panas loh di sini. Di settingan tersebut, bener aja, suhu tertingginya nyentuh di 45 derajatan di layar dan 46 derajatan di back cover. Ini rekor sih buat PUBG. Karena ngerasa kurang, akhirnya kita turunin di Smooth Ultra. Hasilnya lumayan kerasa impactnya, terhitung lumayan lancar dengan frame drop yang hampir nggak kerasa. Di settingan tersebut suhunya lumayan turun menjadi 42 derajatan aja di sisi layar dan 44 derajatan di back cover. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya turun 12% dari 64% ke 52%. Game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile. Settingan rekomendasinya yaitu di low medium, tapi opsi low high dan medium high kebuka. Jadi kita coba main aman aja yaitu di low high. Apalagi Call of Duty Mobile baru-baru aja update major. Yang pertama kita akan ngerank di multiplayer. Di sini dropnya terjadi di awal-awal aja. Jadi kan biasanya kumpul banyak tuh. Nah, makanya lumayan beban buat HP ini untuk render semua teksturnya di game ini. Tapi ke belakangnya udah lumayan enakan dan feel sentuhnya jadi lebih membaik di sini. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Jadi konsepnya kayak gini, kalau cuma jalan-jalan aja aman. Cuma pas kita lagi tembak-tembakan lumayan kerasa ada dropnya, tapi nggak sampai ganggu banget. Tapi emang game-game sekarang kayaknya makin lama makin berat aja deh.
Untuk suhunya sendiri, baik di layar dan di back cover, sama-sama di 43 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya berkurang 12%, dari 52% ke 40%. Untuk game terakhir, kita akan mainkan PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingannya ada di standar 30 fps. Dan karena ini gaming test, langsung aja kita tes di high 60 fps. Cukup aman sih di sini. Tekstur di dalam gamenya terrender dengan baik. Pergerakan pemainnya juga lancar, dan perpindahan bolanya juga cukup smooth. Suhunya sendiri di settingan tadi, ada di 44 derajatan di layar dan 45 derajatan di back cover. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 9%, dari 40% ke 31%. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita tes lagi skor Antutunya buat ngecek apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan ternyata, walaupun udah panas-panasan kayak tadi, skornya masih tetap aman di 250 ribuan. Dan di tes awal pun juga sama, di 250 ribuan. So, aman lah. Kayaknya nama adalah doa. Produk ini hot banget sih. Secara performa, sebenarnya kita nggak ngerasain perbedaan dengan seri sebelumnya yang menggunakan chipset G85. Menurut kita, chipset Helio G88 ini cuma bikin lebih panas dan lebih boros aja. Bahkan lebih enteng di seri sebelumnya. Hipotesa kita sih gara-gara Full HD Plus dengan refresh rate layarnya di 90Hz. Ya, chipset mid-entry kayak gini emang agak kurang pas jika dipasangkan dengan resolusi layar di Full HD Plus. So, ini HP berembel-embel gaming. Apalagi kalau lihat jargon marketingnya. Bikin lawan kena mental. Ya nggak sampai segitunya juga lah. Kalau di compare dengan yang setara, biasa aja, masih di satu kelas yang sama. Gak lebih spesial dari kompetitornya. Again, ada aksi, ada reaksi. HD Plus jelas, untuk detail berasa kurang. Tapi kalau kalian bukan tipe rewel di gambar, impactnya main game jadi lebih enteng. Terus agak lebih adem lah. Begitu dijadiin Full HD Plus, ya resikonya jadi lebih berat lah. Lumayan membebani kinerja chipset, dan jadinya experience gamingnya kerasa kurang smooth. Tapi secara detail layar jadi lebih cakep dong. Kalau mau semuanya, tambah lagi aja budgetnya. Beli yang lebih mahal daripada nyesal dan misu-misu. Di budget mid-entry kayak gini, harus pinter-pinter milih skala prioritas. Gak bisa lah kalian dapat semua fitur-fitur tersebut. Itu namanya ngarep. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!